Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini, cara menambah dan menghapus elemen HTML. Jadi di video kali ini pembahasan kita cuma ada 3. Ini, yang pertama create element, atau artinya kita bisa membuat elemen baru dengan JavaScript. Terus yang kedua append child. Nah, append child ini artinya kita bisa menyisipkan elemen yang kita buat ke elemen yang kita tuju. Terus remove child ini artinya kita bisa menghapus elemen-elemen yang kita pilih nantinya. Jadi cuman 3 ini doang yang mau kita bahas. Oke, nggak usah berlama-lama, daripada bingung-bingung teorinya, kita langsung aja ke prakteknya. Nah, di sini aku udah punya satu file namanya index.html. Di dalamnya masih berupa struktur HTML5 biasa. Bodinya masih kosong, jadi aku mau tambah text script dulu buat naruh JavaScript kita. Oke, kita mau ngebahas yang ini, dokumen create element. Oh iya, kita nggak bisa ngebahas satu ini sama ini kepisah, karena kalau kita ngebahas ini doang, kita nggak bakal bisa ngeliat hasilnya kayak mana, nggak ada di displaynya. Jadi untuk pembahasannya ini akan aku gabung dengan ini. Oke, pertama kita mau ngebahas tentang create element. Nah, ini sintaksnya ini dokumen titik create element. Jadi begini teman-teman, aku mau bikin displaynya dulu. Jadi aku mau bikin ini apa ya, daftar jadwal. Anggaplah ini jadwal sehari-hari gitu kan. Terus di sini aku mau bikin UL, aku bikin ini ID-nya jadwal begitu. Terus di bawahnya aku kasih button untuk bisa diklik untuk menambah jadwal. Aku kasih klik saya kayak biasa. Jangan klik saya, tambah aja. Terus aku kasih on click tambah jadwal. Aku bikin fungsi yang bernama tambah jadwal. Terus aku bikin deh fungsinya di sini, function tambah jadwal. Oke, kayak begini aku save dan kita lihat hasilnya. Ini masih kosong, kalau diklik nggak ngapa-ngapain. Sekarang, oh ya, aku mau ngasih lihat dulu hasilnya kayak mana. Kan aku bikin ini UL ID jadwal. Kita lihat nih hasilnya. UL ID jadwal benar, masih kosong ya, nggak ada apa-apa di dalamnya. Nah, kita mau nambah elemen untuk disisipkan ke dalam sini berupa list. Oke, gimana caranya? Jadi alurnya ketika button ini diklik, dia akan menjalankan tambah jadwal. Menjalankan fungsi tambah jadwal. Di sini fungsinya. Nah, di sini kita nambah scripting untuk ini dokumen create element. Jadi kita bikin create element dulu ya. Jadi ketika tambah jadwal, aku bakal bikin let, aku tampung ke dalam sebuah variabel. Sekali lagi kita belum belajar variabel, jadi teman-teman ikutin aja, nggak usah pusing-pusing dulu. Let list dokumen create element, aku mau bikin elemen yang namanya list. Oke, cukup. Ini kita udah berhasil ngebuat elemen baru yang bernama elemen baru yaitu elemen list tag li yang ditampung ke dalam variabel list. Oke, ini kita udah selesai. Selanjutnya kita mau bikin teksnya. Untuk teksnya kita bisa bikin kayak begini, dokumen create titik create text node. Nah, text node-nya ini kita mau bikin apa, teksnya yang mau dijalanin, apa mau dimunculin. Aku bikin ini aja ya, jadwal baru begini. Terus aku kasih ini let teks begini aja. Jadi ini sintaks ini yaitu sintaks membuat teks, aku tampung ke ini variabel teks. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan
mengisikan list ini dengan ini. Jadi list yang elemen berupa list yang kita buat akan mempunyai teks jadwal baru. Gimana caranya? Begini, list append child, terus begini kalau nggak salah, teks. Nah, jadi kita artinya ini kita meletakkan teks ini ke dalam list. Jadi strukturnya li, di dalamnya ada teks jadwal baru. Nanti aja ya kita lihatnya, ini belum selesai dan belum ada displaynya tuh. Tuh belum ada displaynya kan. Terus ini aku close aja dulu ya. Oke. Terus apalagi ya kita bikin ini. Jadi ketika tambah jadwal, aku mau naruh ini, list ini di-append-kan ke UL. Jadi kita harus taruh dokumen get element by ID. Masih ingat ya, kita ngambil elemen dengan ID, terus kita copy paste aja ini, kita ambil yang jadwal. Oke. Nah, kita kan udah manggil nih, ini artinya ini. Kita panggil ini, kita mau ngepen, kita mau nempel list ini ke dalam sini. Jadi kita pakai ini. Sintaksnya titik append child, buka kurung, apa yang mau kita tempelin di sini? Kita mau nempelin ini kan, list. Jadi copy aja, paste, save. Nah, kita lihat ini baru bisa kita lihat hasilnya nih. Refresh, klik tambah, tuh muncul deh jadwal baru. Nah, makanya aku bilang JavaScript ini kita memerlukan logika nih teman-teman. Agak bingung ya ini, mutar-mutar ke sini ke sini. Jadi intinya itu pertama kita ngebuat elemen list. Ini list yang kita buat. Ini nggak usah dilihat dulu ya teks jadwal barunya ini. Aku refresh aja dulu. Nah, ketika tombol diklik ini list kebuat, ini nggak usah dilihat jadwal barunya, list udah kebuat. Ini emang nggak ada displaynya kan tadi, ini anggap aja ada di otak kita nih, list udah kebuat. Baru list kita mau dia ada teks kan, nah kita bikin kayak gini. Ini sintaksnya dokumen create text node, aku mau nampilin teksnya apa, jadwal baru yang ditampung ke sini biar memudahkan, biar pas di append tinggal panggil variabelnya aja. Nah, oke, balik lagi, aku bikin teks di sini jadwal baru. Ini nggak usah pusing-pusingin, ini emang sintaksnya teman-teman. Nah, aku bikin teks jadwal baru. Ini masih kepisah sama ini, belum bergabung nih ya. Nah, sekarang kan aku mau gabungin, aku mau taruh list ini. Aku mau taruh teks yang kita bikin ke dalam list yang kita buat. Tadi kan kita baru bikin titik doang kan, list doang tanpa adanya ini. Nah, kita mau naruh nih tulisan ini ke dalam list. Caranya begini, kita panggil dulu listnya, ini kita panggil list, terus titik, ini sintaksnya ya, list, titik, append child. Nah, apa yang mau kita tempel ke dalam listnya? Kan kita mau nempel teksnya, ya kita panggil variabelnya. Jadi, list akan kita tempel teks yang isinya ini. Oke. Ini sebenarnya belum tampil ya teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam otak kita udah punya ini bentuk kayak gini, list jadwal baru, tapi belum ada di sini, masih kosong sebenarnya. Nah, kita harus bikin lagi. Kita kan mau nempelin list itu ke dalam UL. Jadi kita harus panggil dulu dokumen get element by ID, ini ID jadwal. Nah, ini sintaksnya lagi. Kita akan menempelkan sebuah elemen child ke dalam jadwal ini. Apa yang mau kita tempelkan? List. Kita kan udah buat nih li yang isi teksnya jadwal baru. Jadi cara kerjanya dengan sintaks ini nih, dokumen get element by ID jadwal, dicari ini, terus enter. Dia akan menyisipkan sebuah child yang elemennya adalah list. Kita lihat list itu apa? List. Ternyata list itu membuat elemen li. Jadi cara kerjanya sebenarnya sistem kita begini, li. Nah, udah kebuat deh sampai sini. Terus kita lihat lagi, list ini ternyata punya teks. Ini menyisipkan teks. Teks ini value-nya apa? Jadwal baru.
jadwal baru. Nah, kayak begitulah caranya kerjanya sebenarnya teman-teman. Jadilah terbentuk kayak begini. Oke, aku hapus saja dulu. Save, kita refresh. Nah, jadi cara kerja benar. Tuh. Nah, ngerti ya teman-teman ya? Emang agak bingung, tapi teman-teman boleh ulang-ulang lagi penjelasan aku biar ngerti. Terutama yang cara kerjanya ini. Jadi aku ulangin aja apa ya? Cara kerjanya. Jadi cara kerjanya begini teman-teman. Ini udah ngerti ya tadi kita bikin list dulu kayak begini aja lah. Ini belum ada tampilannya sebenarnya. Nih, elemen HTML kita akan membuat sebuah list ini. Terus sebuah teks akan terbentuk nih. Isinya apa? Jadwal baru. Nah, di sini. Nah, ini ingat ya teman-teman. Ini aku kasih komen. Ini belum terlihat di website kita. Nah, ini belum kelihatan di website kita. Jadi, list ini udah kebuat. Terus teks ini juga udah kebuat. Nah, kita lihat ini. List titik append child text. Artinya, list kita akan menyisipkan sebuah teks yang isinya ini ke dalam list. Jadi kita lihat ini kan isinya ini jadwal baru kita udah bikin nih di sini. Sistem udah bikin, sistem udah bikin di sini. Nah, perintahnya teks ini akan disisipkan ke sini. Kita lihat ini teks, ini list. Nah, sistem akan menyisipkan. Jadi diambil ini, disisipkan ke sini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya ini. Oke, udah selesai. Ini tetap ini masih belum kelihatan ya karena ini masih di angan-angan kita lah gitu. Sistem masih ngebentuk ini doang. Ini udah selesai, selanjutnya kita ngebahas ini. Nah, lihat. Sistem akan mengerjakan ini, dokumen get element by ID jadwal. Jadi dia akan mencarikan elemen yang ID-nya jadwal. Dicari di sini mana yang ID-nya jadwal. Ini. Nah, terus udah ketemu ini akan menyisipkan sebuah list. List itu yang mana? List itu ini yang udah dibuatin sama sistem. Jadi aku enterin aja dulu. Gimana cara kerja sistem? Dia akan mencari elemen yang ID-nya jadwal, terus menyisipkan list. Kita cari list mana? List ini yang udah terbentuk ya semua. Dia akan menyisipkan ke jadwal. Jadwal mana ini? Jadi kita begini. Nah, sebenarnya cara kerja sistem begitu teman-teman. Jadi ketika kita save, jadilah begini. Oke, tuh. Oke, ngerti ya teman? Ngerti ya teman-teman? Emang agak membingungkan, agak pusing ya. Itulah JavaScript. Aku udah pernah bilang dari awal, JavaScript ini memerlukan logika kita berlebih. Kita harus pakai logika kita untuk memakai JavaScript. Oke? Ngerti ya tentang ini? Ngerti lah. Kalau nggak ngerti, boleh diulang-ulang pembahasan aku mengenai cara kerja tadi ya, cara kerja sistem membuat ini semua. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita selanjutnya mau ngebahas yang remove child. Jadi kita bisa menghapus nih elemen-elemen yang udah kita sisipkan di parentnya sebelumnya. Gimana cara kerjanya? Let's go langsung ke prakteknya ya. Ini udah selesai. Jadi aku naikin aja. Ini udah ya, aku nggak mau ngapus ini, biarin aja. Aku mau bikin di bawahnya aja. Satu. Sebenarnya nggak boleh ya satu, yang ada dua di dalam website, tapi karena ini cuman buat latihan doang, nggak masalah. Jadi aku mau bikin apa ya? Ini deh, resep nasi goreng misalnya. UL ID-nya aku kasih resep list kayak begini aja. Terus aku kasih listnya pertama nasi udah pasti, terus listnya cabe, terus bawang, terus telur dan lain-lain. Cukup segini aja. Aku save dan aku refresh, lihat hasilnya.
Nah, kita fokus di sini aja ya. Ini kita udah selesai tadi ya, yang kita bikin tentang open child. Jadi sekarang kita mau ngebahas remove child dan fokus ke sini aja. Oke, kita udah bikin list. Sekarang aku mau bikin button lagi. Yang yang teksnya hapus. Aku bikin function on click. Dia akan hapus resep begini aja. Oke, aku bikin functionnya di bawah sini. Hapus resep. Oke. Kok begini? Oke, kayak begini. Udah selesai hapus resep. Nah, apa yang mau kita lakukan? Jadi alurnya ketika tombol ini dihapus, dia akan menghapus ini list-listnya ini. Nah, list yang mau dihapus ada berbagai macam cara teman-teman. Bisa yang dihapus atasnya dulu, mulai dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau langsung aja nyebutin yang keberapa. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita mau coba yang hapus dari yang bawah dulu deh. Jadi caranya gimana? Aku taruh ke dalam variabel lagi. Let resep list. Oke, resep aja. Sama dengan dokumen get element by ID. Aku ngambil ini. Jadi cara kerjanya ini artinya teman-teman udah ngerti lah ya, udah aku jelasin kok di sebelum-sebelumnya. Intinya aku ngambil ini. Ini variabel ini akan menampung ini, intinya begitu. Nah, sekarang aku mau ketika button ini dihapus akan menghapus list yang mulai dari bawah. Gimana caranya? Caranya resep remove child resep titik aku mau yang terakhir berarti last child. Oke, kayak begini udah selesai teman-teman. Jadi cara apa ya, aku jabarin aja dulu ya. Aku menampung dokumen get element by ID yang mana itu adalah ini. Aku menampung ini ke dalam resep. Terus ini artinya aku manggil ini akan menghapus elemen di bawahnya, childrennya. Ini sintaksnya resep titik remove child. Nah, aku panggil yang mau di remove itu yang mana, aku panggil deh resep yang merupakan last childnya, berarti ini last child. Oke, coba ya kita jalanin aja. Ketika aku hapus, sebentar kayaknya ada yang error teman-teman. Aku lihat dulu ya. Resep F12. Oh iya, nggak perlu F12 sebenarnya. Aku lupa ini harus berupa string. Save dan refresh. Nah, ketika dihapus, tuh kehapus kan ya. Hapus, tuh dia berurutan. Bakal dihapus bawahnya tuh. Nah, itu untuk last child. Gimana dengan yang aku refresh lagi? Gimana mau ngapus yang dari awal? Dari yang paling atas kita bisa pakai first child. Save dan refresh. Hapus, 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 hapus. Begitu. Kita juga bisa nggak berurutan nih. Tadi kan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kita bisa langsung sebut aja nih. Resep titik child nodes keberapa. Aku mau ngapus yang kedua misalnya. Ketika kita save dan refresh, ingat 0, 1, 2, maka yang kehapus harusnya bawang. Sorry, aku salah, ini bukan array. Jadi yang kedua itu adalah cabai. 1, 2, hapus. Tuh, cabai kehapus. Terus kalau aku hapus lagi, bawang kehapus. Aku hapus lagi, telur kehapus. Kalau aku hapus lagi, dia akan error tuh. Sebentar, kok nggak error? Nah, ini error karena childnya cuma 1, tapi kita ngapus yang kedua, makanya dia error. Oke, kayak begitu ya teman-teman. Cara kerjanya aku jabarin lagi. Kita menampung ini ke dalam variabel resep, lalu kita pakai sintaks untuk menghapus elemen childrennya. Dari mana? Dari sini. Kita tunjukin yang mau dihapus itu yang mana. Kita tunjukin bahwa yang mau dihapus adalah resep, yaitu adalah ini.
anak kedua, 1, 2. Jadi yang akan dihapus ketika diklik button ini yang kehapus gitu. Atau kalau kita pakai first child, ketika button diklik, kita lihat yang resep akan dihapus childnya yang mana? Anak pertama dari resep. Anak pertamanya itu yang mana? Ini elemen anak pertama. Jadi ketika button diklik, maka ini kehapus. Diklik lagi, ini kehapus. Diklik lagi, ini kehapus. Diklik lagi, ini kehapus. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Cara kerja dari remove child. Mungkin teman-teman anggap ini konyol banget. Kayak gini contohnya. Refresh. Nah, lihat. Kalau tambah, kok nambah pun ini semua. Kita nggak bisa setting tulisan-tulisannya. Sabar. Kita baru belajar cara kerja dan pengenalan-pengenalannya dulu. Nggak usah buru-buru langsung ke sana. Sebenarnya bisa sih. Nih ya, aku iseng-iseng udah bikin kayak begini nih. Sebenarnya bisa. Nih, nggak usah. Telur, tambah. Nasi, tambah. Bawang, tambah. Nah, sebenarnya di JavaScript kita bisa bikin kayak gitu. Kita input di sini, dia bakal nambah di sini. Terus kita bisa ngapus tuh. JavaScript bisa teman-teman, tapi karena kita masih pengenalan dan nggak mungkin langsung main ke logika yang bikin pusing, nanti jadi males belajar JavaScript-nya. Soalnya kebanyakan aku ikutin forum, orang-orang males belajar JavaScript karena agak membingungkan karena kita harus pakai logika. Jadi aku nggak mau kita semua jadi malas belajar JavaScript karena langsung ketemu yang membingungkan. Jadi aku mau ngenalin aja dulu cara-caranya. Nanti kita belajar dari awal lagi apa itu variabel dan yang lain-lainnya. Sekarang kita fokus ke DOM dulu kan. Yang di video sebelumnya sampai sekarang ini masih DOM. Jadi begitulah sebenarnya JavaScript bisa kita pakai, nggak cuman kayak gini doang konyol kok jadwal baru doang nggak bisa di set tulisan lain. Sebenarnya bisa dengan cara ini tuh. Oke, intinya tadi aku nggak mau bikin kita semua bingung. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku jelasin tentang tentang ini, cara menambah dan menghapus elemen HTML. Semoga teman-teman ngerti. Ingat, nggak usah buru-buru langsung gimana caranya bisa kayak begitu. Nanti teman-teman malah pusing sendiri, malah males belajar JavaScript. Sabar, ikutin video yang aku bikin pelan-pelan, step by step. Oke? Makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.